Ya, untuk pada pagi hari ini Turku ya, ini kurang lebih jam 9 pagi kita berada di tepi pesawahan para petani yang untuk kali ini sawahnya ditanami jagung Turku ya. Bisa dilihat ini tanaman jagung yang sangat subur sekali Turku ya, yang sudah berbuah untuk siap panen untuk 1 bulan ke depan. Insya Allah para petani siap panen, mudah-mudahan diberikan suatu panen yang melimpah dan barokah Turku ya. Oke, bisa dilihat hamparan lokasi pesawahan yang sangat lebar. Ini berada di kota Jember Turku. Mudah-mudahan nanti harga jagung ketika para petani panen bisa memuaskan dan bisa menghasilkan daripada hasil-hasil yang berbarokah Turku. Oke, untuk kali ini kami akan melakukan misi pencarian bambu unik Turku ya, untuk mencari keunikan daripada alam Nusantara Turku ya. Untuk mencari keunikan daripada alam Nusantara, kita tidak lepas daripada mencari tempat-tempat yang dianggap angker atau wingit oleh warga Turku ya. Karena di lokasi kita berdiri ini para petani itu kemarin kita bertemu, ada yang bercerita bahwasanya di tempat ini sering ada penampakan daripada seorang wanita yang misterius Turku ya. Ya mungkin itu sebangsa jin atau sebangsa makhluk halus yang berada di lokasi ini Turku ya. Bisa dilihat ini kita berada di tepian pesawahan, dan tepian pesawahan ini suatu tanggul yang membatasi pesawahan dengan sungai Turku ya. Di lokasi ini kita merasakan suatu energi Turku ya. Kita akan berusaha untuk mengolah hati rasa untuk mencari tahu di mana lokasi wanita yang sering muncul itu bertempat Turku ya. Oke, tetap kita berusaha untuk menguak misteri dalam suatu kehidupan yang bersifat gaib Turku ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan suatu hidayah, suatu apa yang dinamakan suatu pitutuh, supaya kita bisa menguak di mana lokasi energi itu muncul dan di mana wanita yang sering muncul di sini dalam keadaan misterius itu bertempat tinggal Turku ya. Kayaknya kita merasakan energi yang berada di sini itu biasa-biasa saja Turku ya. Tapi kalau kita menggunakan olah batin, kebatinan, maka energinya itu seakan-akan akan muncul dari sana Turku ya. Nih, kayaknya di lokasi rumput bambu yang berada di depan kita ini Turku ya, kita merasakan suatu energi yang berbeda dengan yang lainnya Turku ya. Oke, tapi sayang rumput bambunya berada di seberang sungai yang sangat dalam Turku ya. Ini airnya dalam Turku ya. Ini mungkin kalau kita nyebrang badan kita semua akan masuk ke dalam air Turku ya, karena lokasi airnya sangat dalam Turku ya. Oke, untuk tempat energi tertinggi untuk munculnya suatu aura adalah di arah situ Turku ya. Tapi orang wanita ini sering berada di sini Turku ya. Ini lokasi areal ini Turku ya. Ini kalau kita melihat dari mata untuk penerawangan di lokasi ini Turku ya, kita bisa melihat suatu tempat yang sangat indah, taman yang sangat indah yang berada di lokasi kita berdiri ini Turku ya. Tetap ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik, dan tidak lupa kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan suatu perlindungan pada kita semua. Oke, untuk pencarian energi inti berada di lokasi di rumput bambu itu Turku ya. Coba kita akan membolang di situ, apakah kita akan menemukan suatu keunikan Turku ya. Apakah kita akan mendapatkan suatu keunikan di rumput bambu yang bagian situ Turku ya, karena energi terpancar dari situ Turku. Tapi sayang ini posisi airnya sangat dalam Turku ya. Kita tidak mungkin untuk menyeberang Turku ya. Kita akan coba melewati jalan ini ke sana, dan nanti akan kita lewat tepian daripada pesawahan, lewat tanggul yang sebagai jalan untuk menuju ke rumput bambu yang bagian sini Turku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad mengejar keunikan alam Nusantara Turku. Mantap.
Coba kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju rumpun bambu yang berada di seberang Sungai Durkuyah. Oke, kita akan berjalan untuk menuju ke lokasi pembolangan dengan menaiki sepeda motor Durku, karena kalau kita jalan kaki sangat jauh Durku. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du. Kepada seluruh subscriber, pemirsa, penonton dimanapun Anda semua berada, untuk kali ini kita berada di lokasi tepi pesawahan yang ditanami jagung oleh para petani, dan untuk misi pencarian bambu unik Durkuyah. Oke, ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Mantap. Oke, kita akan melakukan perjalanan untuk menuju ke rumpun bambu yang berada di seberang Sungai Durkuyah. Bisa dilihat, kita akan menuju ke lokasi pembolangan di rumpun bambu yang berada di seberang sungai. Oke, mantap dulur.
Ini alhamdulillahirobbilalamin Turku, kita sudah nyampe di lokasi pembulangan. Ya, ini kita tadi mengikuti alur jalan melewati daripada jembatan dan kita akhirnya nyampe ke lokasi pembulangan yang tadi di situ kita berdiri Turku ya. Tadi kita berdiri di situ dan di tempat itu sering ada penampakan wanita misterius yang berambut panjang, katanya ceritanya daripada petani kemarin Turku ya. Kita cuma akan membuktikan apakah di lokasi rumpun bambu yang tadi kita lihat dari sana terdapat keunikan daripada alam Nusantara Turku. Oke, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik dulur. Mantap. Coba kita akan melihat keberadaan daripada keutuhan daripada rumpun bambu untuk mengawasi supaya kita tidak kecolongan ketika di sini ada ular hijaunya Turku ya. Karena yang kita khawatirkan keberadaan daripada ular hijau Turku ya. Karena apa? Sangat berbisa sekali Turku ya. Kita awasi daripada daun-daun, ranting-ranting, apakah sudah bisa aman untuk kita melakukan pembulangan Turku ya. Oke. Oke, kayaknya udah aman Turku. Langsung saja kita akan melakukan misi pembulangan pencarian bambu unik dengan melihat pangkal daripada batang bambu Turku ya. Apakah kita akan menemukan suatu keunikan yang mantap di sini Turku ya, yang mungkin sebagai tempat daripada makhluk halus ketika tinggal Turku. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Lanjut, kita akan masuk di dalam daripada rumput bambu, tapi tetap waspada Turku ya, karena rumput bambu seperti ini mudah sekali ular hijau itu berteduh Turku. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Kita awasi batang bambu dan carang bambu yang bagian atas dulu Turku ya. Coba kita mengawasi yang bagian atas dulu sambil celingak-celinguk melihat keberadaan daripada ular yang mengganggu Turku ya, ular yang sangat berbisa Turku ya, untuk demi keamanan. Nih, kita berada di tepi sungai Turku ya. Oke, lanjut, ikuti terus keseruannya Turku ya. Kayaknya kita melihat keberadaan daripada sarang burung, mungkin itu bisa disebut burung perenjak Turku ya, atau burung apa. Wah, kita sudah melihat keberadaan ular tampar Turku. Itu Turku, ternyata kita melihat keberadaan ular tampar, disambut keberadaan ular tampar Turku. Itu Turku, itu ular tampar Turku. Oke, lanjut, ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Satu demi satu batang bambu dan cara bambu kita awasi Turku ya. Tetap waspada demi keselamatan dulur. Kayaknya rumpun bambu cuma satu-satunya di sini Turku ya ini. Tapi auranya sudah terasa di sini Turku ya. Aura daripada kemistisannya, karena tadi sudah terpancar dari atas lokasi yang bagian tepian samping Turku ya. Coba kita akan melihat, kayaknya kita melihat keunikan daripada bambu yang kecil ini Turku ya. Ini batang utama tapi kecil Turku ya. Ini kita melihat keberadaan tolak ruas Turku. Ternyata kita melihat tolak ruas Turku ya. Tolak ruas Turku. Tolak ruas. Nah, ini tolak ruas Turku ya, sebagai simbol daripada tolak barat Turku ya. Oke, tapi energinya masih keras di sini Turku. Kita awasi, kita celingak-celinguk satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan yang mantap Turku ya. Oke, kepada seluruh pemirsa, penonton dimanapun Anda semua berada, kepada seluruh subscriber, untuk dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Turku ya. Kita cuma berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam kita melakukan isi daripada video ini dengan segala pewayangan kita sebagai manusia biasa Turku ya, yang tidak luput daripada salah dan keluputan Turku ya.
al insanu ma khalaqa wa nisyan rupiah. Kita sebagai manusia biasa tidak luput daripada salah dan keluputan rupiah. Kalau ada salah kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya rupiah. Oke, lanjut pembulangan pencarian daripada bambu unik sebagai tempat tinggal makhluk halus. Kita lanjutkan rupiah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu hidayah, pitutuh supaya kita melihat keberadaan daripada keunikan alam Nusantara. Oke, kayaknya kita belum melihat keunikan yang mantap rupiah. Kita lihat batang bambunya. Oke, masih di tepi sungai rupiah. Nanti kita berdiri di lokasi seberangnya bagian sana rupiah. Oke, kayaknya di atas kita melihat keunikan bambu Sanggobono yang sudah kering terku. Ini masuk pakem Sanggobono yang sudah kering terku ya. Oke, lanjut cari yang lain lagi. Keunikan alam Nusantara, energi yang terpancar dari sini sangat mungkin keras sekali terku ya. Oke. Wah, ternyata di sini kita menemukan keberadaan keunikan alam Nusantara, yaitu carang gantung terku ya. Wah ini terku, ini carang gantung terku ya. Ini yang carang gantung yang berada di satu-satunya yang berada di rumpun bambu yang berada di sini terku ya. Ini terku ada carang gantung. Ini filosofi sebagai lambang kesucian. Mungkin tempat ini sebagai tempat tinggal makhluk halus terku ya. Mungkin bambu unik ini terku ya. Nah suasana hawanya beda terku ya. Ini masuk pakem carang gantung. Coba kita lihat dari dekat terku ya. Keunikan alam Nusantara carang gantung ini terku. Wah ini terku, walaupun kecil, ini kayaknya keren juga terku. Kayaknya aura mistisnya dari sini terku ya. Dari carang gantung yang berada di tepi sungai ini terku ya, yang berada di pembelokan daripada tanggul sebagai jalan untuk akses ke sawah terku ya oleh para petani. Ternyata ini terku ya, mungkin ini sebagai tempat tinggal makhluk halus rupiah. Mudah-mudahan jika ada salah, kita semua selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala rupiah. Tapi kayaknya energinya terpancarnya dari sini rupiah. Carang gantung rupiah. Ini masih muda rupiah. Ini filosofi sebagai lambang kesucian rupiah yang menggambarkan seorang yang sudah berada di atas dan cuma menggantungkan diri kepada yang ditempelinya rupiah. Ibarat kita sebagai manusia yang sudah bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan suatu kecukupan dan suatu keselamatan fitini wa dunyal akhir rupiah. Ini filosofi orang yang sudah berada di makom atas sebagai sandaran utama bagi orang-orang yang sudah berada di makom atas adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan alam semesta lagi rupiah. Oke, kayaknya untuk pembulangan pada pagi hari ini pencarian daripada bambu unik sebagai tempat tinggal makhluk halus kita cukupkan sekian saja rupiah. Kayaknya hawa di sini sangat keras sekali. Kita harus cepat pergi dari sini rupiah karena kita berusaha untuk supaya tidak terjadi suatu benturan energi di antara sesama makhluk Allah ini, supaya kita semua selalu diberikan suatu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengambil karena ini sebagai tempat tinggal rupiah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh subscriber, pemirsa dimanapun Anda semua berada, kami ucapkan banyak terima kasih karena Anda telah menonton video ini. Mudah-mudahan menjadikan suatu keberkahan bagi kehidupanku, saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bawah rumput bambu selalu kita junjung kebersamaan dalam suatu kerahmatan. Mantap.